Assalamualaikum Sobat Viz TV. Ini adalah video lanjutan dari kemarin, itu panduan untuk mining menggunakan PC atau laptop yang menggunakan grafik Nvidia. Nah, di sini adalah menggunakan grafik Radeon. Jadi panduan instalasinya. Kalau sobat belum nonton video part satunya, ditonton dulu karena di sana ada mendaftar ke aplikasi NiceHash, terus ngecek pendapatannya, profitnya berapa, wattnya berapa. Jadi kemarin sudah dibahas. Sekarang kita langsung aja panduan instalasinya. Caranya tetap sama, jadi di sini sobat catat dulu mining addressnya, ini diklik, kita copy. Kalau nggak tahu lokasinya, ini kalau kita masuk login di web, kita klik mining, jadi lokasinya ada di sini, mining address, kita copy, terus kemudian kita klik download di sebelah kanan ini, pilih yang NiceHash AMD Nvidia. Jadi ini bisa semuanya ya, kalau kemarin hanya Nvidia aja. Kemudian kita klik checklist dan jangan dulu masuk, jadi kita buka dulu Windows Security, kemudian di sini kita pilih Virus Threat Protection, kemudian scroll paling bawah ada Manage Setting, kemudian ini matikan. Jadi ini secara default adalah on. Ini kita matikan dulu, jadi sebentar aja ya. Habis itu boleh di onin lagi setelah instalasi, karena kalau enggak filenya langsung terdetek virus dan dihapus, jadi kita nggak bisa install. Oke, setelah kita matikan semua, kemudian kita langsung go to download. Tampilannya seperti ini, kita pilih aja yang installer. Oh iya, mungkin ada yang belum nonton video pertama ya. Jadi kita masuk lagi di yang security. Di sini sobat pilih manage setting juga, terus pilih yang exclusion. Jadi ini penting banget. Exclusion itu misalkan sobat ditaruh folder download nih, nanti NiceHash Miner installernya. Jadi folder downloadnya itu di exclusion sementara aja, nggak apa-apa, supaya nanti dia nggak kehapus virus ya. Terus kalau misalkan naruhnya di program, biasanya kalau pakai IDM itu dia masuk folder terus masuknya di program. Nah ya udah, kita klik select foldernya yang di program. Jadi supaya fungsinya dia bisa diinstal nantinya. Ini sudah saya download. Jadi kalau kita klik itu munculnya seperti ini ya. Ini sudah saya download. Jadi langsung aja kita install ya. Jadi proses instalasinya. Di sini saya buka dulu filenya, kita run administrator. Jadi run administrator, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, seperti mining jadi mining. Di sini kita accept, terus kita accept lagi, jadi next aja. Di sini kita langsung enter Bitcoin address manual aja. Di sini masukin wallet sobat yang sudah di copy tadi ya, mining addressnya, terus kemudian kita save. Oke, ini sedang loading, jadi dia mendownload plugin yang kita butuhkan. Jadi segala macam kebutuhan ini agak lama juga ya. Jadi sobat tunggu aja. Oke, nantinya setelah terbuka dia akan scan dulu ya. Kalau sobat belum pernah scan nih, saya skip scan-nya. Jadi di scan ada apa aja di sini, dan jangan langsung deploy karena deploy itu nanti hasilnya adalah benchmark. Pertama kita masuk ke plugin dulu. Di plugin ini terserah sobat mau diinstal semua boleh. Kalau misalkan enggak juga boleh, yang pasti kalau diinstal semua ini akan lebih lama. Jadi kalau defaultnya ya kurang lebih sebanyak ini. Tapi di sini karena saya Nvidia itu saya tambahkan yang Trax. Jadi Trax ini tidak default. Jadi saya tambahkan Trax karena saya punya Nvidia. Kalau sobat yang pakainya Radeon itu nggak perlu ya Trax, karena Trax lebih optimal digunakan untuk Nvidia. Jadi ini kalau mau di checklist semua silahkan. Jadi setelah sudah di checklist kita bisa lanjut ke benchmark. Untuk benchmarknya ini kita buka ya. Ini kita matikan. Kayak misalkan saya nggak mau pakai CPU karena pendapatannya kecil setelah dihitung ya. Terus ini adalah IGP atau APU. Kalau misalkan sobat pakai Ryzen yang versi G itu ada IGP-nya ya, Integrated Graphic Unit, pokoknya grafik bawaan dari CPU. Terus kita buka yang Zotac, jadi kita enable satu aja. Kalau sobat Radeon ya checklistnya yang ini ya Radeon aja yang di onin checklistnya. Kemudian ini akan di benchmark, jadi banyak ya. Kalau semuanya di checklist itu otomatis lama. Jadi mungkin 15 menit atau ya kurang lebih lah. Kalau di sini saya kan hanya menggunakan Trax ya. Setelah saya coba semua nih, kalau untuk Nvidia saya ternyata bagusnya di Trax, dan saya hanya pakai Dagger Hashimoto. Kalau Dagger Hashimoto ini dia ke Ethereum ya. Jadi ke ETH gitu, miningnya mining ETH. Tapi jasanya kalau di NiceHash itu dibayarnya pakai Bitcoin. Oke, terus kita matiin semua, ini saya matiin semua. Terus di sini walaupun kita play di depan, dia akan mulainya ke benchmark ya, jadi sama aja. Ini saya coba start benchmark, jadi dia lagi lama ya, jadi kita tunggu aja di sini. Oke, ini muncul, ini sepertinya sudah selesai benchmarkingnya, jadinya dia mulai muncul seperti ini. Kita lihat aja dapatnya berapa ya perkiraannya, jadi kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini sudah mulai berjalan ya. Di sini terlihat 24 MHz, jadi kecil banget ya. Seperti biasa, sama seperti kemarin. Jadi sobat download yang MSI Afterburner-nya, di sini kita buka aplikasinya.
Kemudian kita setting. Saya kan kemarin punya settingan umum ya yang sudah saya save. Jadi kalau sobat mau lihat settingan cara nyetingnya ada di video part 1. Langsung aja kita rubah settingannya, kita lihat apakah 24 MHz-nya ini bakalan naik. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah update ya. Setelah kita rubah di sini mengalami kenaikan sekitar 27,5. Ini sebenarnya bisa 31 atau 30 ke atas. Biasanya 31 sih, 31, sekian. Ini kan karena kita menjalankan OBS dan di sini juga terbuka Chrome. Kalau bisa itu semuanya di close. Jadi biar irit juga listriknya ya. Makanya di sini bisa optimal. Di sini ada, mungkin saya jelaskan sedikit, di sini ada 27 MHz itu speednya ya. Terus kemudian ada derajat Celciusnya, bisa lihat juga sama ya 62. Ini tergantung tempat sobat ya. Kalau tempat sobat ada AC-nya di ruangannya biasanya ya nggak sebesar ini. Ini karena memang tidak ada AC dan pintunya semua saya tutup ya, karena kalau nggak suara dari luar masuk ke dalam. Dan fan speednya bisa disesuaikan tergantung masing-masing ya. Kadang kalau malam ini saya turunin ke 50, kadang kalau lagi panas saya naikin ke 70. Dan itu bisa dicek di aplikasi NiceHash. Jadi sobat bisa download di Play Store, itu bisa mantau yang ada di komputer kita. Oke, terus di sini juga ada efisiensi ya. Biasanya efisiensi saya itu di angka 38. Jadi 307 sekian, 308 sekian. Ini karena memang kita menjalankan banyak program saat ini sambil ngerekam, makanya dia jadi berkurang. Terus jangan lupa kalau sobat seperti saya sedang banyak aplikasi berjalan, kalau bisa power limitnya ini ditambah. Tujuan apa? Biar nggak ngehang. Kalau nggak ya bakal ngehang kayak video kemarin ya, karena saya lupa menaikkan power limit. Dan kalau misalkan memang lagi dipakai edit, dipakai buat game, itu lebih baik ya direset lagi, direset MSI-nya, direset, maka dia akan ke posisi semula. Jadi udah otomatis boros di sini kesedotnya ya, karena powernya jadi full lagi. Tapi kita bisa ngedit. Kalau saya sih ngeditnya ringan ya, hanya cut-cut aja, itu aman. Terus untuk render juga aman. Rendernya bisa diganti ya, karena kalau Nvidia kan yang dipakai CUDA core-nya ya. Jadi di sini saya pakainya OpenGL atau yang prosesor unit. Jadi kita rendernya pakai prosesor, jadi nggak pakai VGA. Itu sih aman kalau di sini. Main game-game ringan juga bisa. Mungkin ada videonya nanti ya, kita tes untuk main game ringan di saat PC-nya dipakai mining. Oke, saya rasa ini sudah paham sobat tentang mining di Radeon. Jadi ini kita close semua. Kalau misalkan sudah powernya dikembaliin, ini jadi normal lagi, ini harus di stop ya miningnya, baru semuanya close. Tuh nggak hang kayak kemarin kan, karena settingan VGA-nya sudah kita kembalikan ke normal. Dan di sini ya perbedaannya tadi, kalau sobat nggak pakai setting MSI-nya, otomatis powernya gede, jadi listriknya nyedotnya gede. Dan hasilnya ternyata juga nggak besar hasil speednya. Tapi di saat kita turunkan power, kita setting, kita otak-atik, justru hasil speednya naik dan powernya optimal ya. Jadi lebih rendah, lebih efisiensi, lebih hemat listrik. Dan nantinya akan ada video khusus, mungkin kita lihat real listriknya berapa ya, nyedotnya berapa, karena kan ini yang dihitung hanya VGA-nya aja. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi untuk yang part 2 ini saya hanya memberikan panduan untuk cara mendaftar dan sampai sobat bisa mining dan punya wallet. Jadi hasil mining tersebut akan tersimpan di wallet dan itu aman. Nanti akan saya beritahu juga panduan untuk cara withdrawalnya. Jadi withdrawalnya ini ada yang jumlahnya bisa di-convert dulu ya, jadi lebih cepat ditariknya. Terus bisa juga dengan yang sistem normal, yaitu yang 0,00 sekian BTC tadi. Dan di sini saya kasih catatan terakhir supaya nggak lupa bahwa di aplikasi NiceHash ini itu beda-beda ya. Jadi menyesuaikan VGA masing-masing. Kalau misalkan sobat mau milih miningnya di mana itu bisa, tapi yang pasti umumnya itu yang di mining adalah Ethereum. Jadi bukan Bitcoin. Bitcoin adalah jasanya. Jadi sobat miningnya ETH tapi dibayar jasanya menggunakan Bitcoin. Jadi seperti itu ya, bukan kita mining Bitcoin. Biasanya di sini banyak yang salah paham nih. Terus untuk setiap VGA itu beda-beda, kayak misalkan Radeon itu belum tentu ETH. Jadi kalau NiceHash ini biasanya menyesuaikan jenis VGA. Dan kalau bisa sobat optimasi VGA-nya ya, seperti yang di panduan video tadi, agar listriknya juga lebih irit dan ternyata performanya justru lebih bagus. Oke, semoga video ini berguna bagi sobat yang sudah mencoba dan berhasil. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau videonya bermanfaat silahkan di like ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fish TV, wassalamualaikum.